cawapres paling ideal menurut Anda? Apakah Gibran atau dari tokoh NU? Tokoh NU itu ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada Mahfud MD, kemudian ada Hovifah, terus kemudian juga ada Erick Thohir. Nah, untuk saat sekarang kalau dikatakan untuk memilih secara pribadi, dan saya bicara kepada teman-teman, sosok seorang Mahfud itu sangat dibutuhkan. Ya, sosok seorang Mahfud sangat dibutuhkan. Bagaimana dia berani membuka sesuatu yang tidak bijak? Kita dulu yang mendukung Pak Jokowi, Bang Gibran ini kalau bisa ya diperkenankan ya 5 tahun ke depan supaya benar-benar matang, karena memang tingkat kedewasaan kita itu di negara ini sangat dibutuhkan. Ukuran seorang pemimpin itu bukan dari soal umur, tetapi bagaimana dia sebetulnya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Dari kasat mata sebenarnya bahwa sosok Pak Prabowo ini 10 tahun ke belakang juga kita tahu percis lah, dia punya integritas, idealisme dan loyalitas kepada negara ini. Itu tidak bisa ditutupi dengan berbagai rintangan yang dia miliki dan tingkat untuk mempersatukan masyarakat ini cukup mumpuni. Saya kira ini menjadi bagian terpenting buat semua stakeholder yang bisa memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat dalam perhelatan memimpin orang nomor 1 menjadi penentu dalam kebijakan bagaimana bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai bahasa. Ini salah satu yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Saat ini kami kira, dari hemat kami, begitu banyaknya, begitu besarnya minat daripada masyarakat itu menantikan seorang pemimpin yang memang benar-benar bisa mampuni mengambil suatu keputusan, ya, yang dimiliki oleh para pendahulu-dahulu, para pejuang, ya, para pahlawan agama, pahlawan kemerdekaan, pahlawan ekonomi, ya, pahlawan untuk hidup bersama. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana memang kepanjangan tangan daripada seorang pemimpin itu bisa menyentuh lapisan masyarakat. Nah, saat ini jajak pendapat dari baik lisan maupun para jajak pendapat tim survei sepertinya saat ini berlaku bagus, dan tidak begitu besar kita temukan tim survei itu melakukan sesuatu hal yang dicurigai. Ya, beberapa tim survei itu saat ini semua bisa mengkalkulasi, semua bisa melihat, semua bisa mengevaluasi. Agak sulit kita temukan ada titik pesan, ada pesanan gitu loh. Nah, sehingga kami melihat yang tadinya kita sepertinya melupakan daripada tokoh-tokoh negara ini, ya, tokoh-tokoh negara ini yang memang ada mampuni untuk melakukan kebutuhan bangsa. Apalagi negara kita ini masyarakatnya lebih besar menengah ke bawah. Baik menengah ke bawah itu pendidikan, termasuk imannya, termasuk perekonomian. Ya, bagaimana mencerahkan ini? Kami berharap di sisa waktu dari dalam memperkenalkan seluruh misi dan visi yang pernah dicetuskan oleh semua pemimpin. Dan saat ini kita tahu, semua mendengar bahwa semua melihat ada 3 tokoh yang tersirat sudah untuk dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi presiden. 3 ini bagus, 3 ini mumpuni. Mari kita bersama memilih di antara 3 ini yang benar-benar bisa menjadi nahkoda kita 5 tahun ke depan. Sehingga kami dengan teman-teman yang lain, baik generasi muda, generasi menengah, bahkan kepada para orang tua, kami minta ikut bersama. Ayo kita membedah kebutuhan masyarakat ini. Siapa yang punya misi dan misi? Adu misi dan misi aja untuk melakukan perbaikan-perbaikan
di segala sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya tahu persis sekarang, khususnya bagaimana masyarakat menengah ke bawah itu sangat rindu dengan posisi-posisi yang memang punya pemimpin yang bisa menerobos. Ini menjadi bagian salah satu pekerjaan untuk para pemimpin yang akan datang. Kalau memang calon yang tiga tersebut, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dengan Pak Anies yang harus bertanding, yuk kita jaga, yuk kita kawal. Mari beradu misi dan misi, mari memberikan pendidikan demokrasi, mari penuh dengan senyum dan kasih kepada masyarakat. Tiga-tiganya hebat, tiga-tiganya jago. Dan kita harus punya presiden. Ini yang harus kita cetuskan kepada masyarakat. Baik. Sementara itu, Bang. Baik. Bang Simatupang, menurut Anda siapa capres atau cawapres paling ideal menurut Anda? Apakah Gibran atau dari tokoh NU? Tokoh NU itu ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada Mahfud MD, kemudian ada Hovifah, terus kemudian juga ada Erick Thohir. Siapa kira-kira menurut Anda, Bang, yang paling ideal? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau tokoh NU ini kan tokoh organisasi agama yang sangat dicintai hampir semua agama. Jadi tokoh-tokoh NU ini bukan hanya dicintai oleh tokoh umat Muslim, bahkan umat Katolik seperti saya, umat Protestan, itu sangat mencintai para tokoh alim ulama, baik tokoh yang sudah senior dan tokoh muda. Beberapa nama-nama yang disebutkan tadi, baik Ibu Khofifah, Pak Erick Thohir, Pak Muhaimin, ini tokoh-tokoh yang sudah teruji. Tetapi jangan juga lupa juga, banyak tokoh NU yang sudah sangat berlian, belum mempunyai kesempatan untuk berbuat. Kadang-kadang telat. Pak Mahfud itu jelas, dia punya integritas, loyalitas, dan idealis. Ya, Bang Muhaimin sudah kelihatan. Ada juga. Nah, Bang Gibran ini yang memang menjadi bagian pemikiran generasi muda. Hemat saya, sebagai orang pengagum dan salah satu kita dulu yang mendukung Pak Jokowi, Bang Gibran ini kalau bisa ya diperkenankan ya 5 tahun ke depan supaya benar-benar matang, karena memang tingkat kedewasaan kita itu di negara ini sangat dibutuhkan. Ya, saya kira masih banyak tokoh NU yang belum dievaluasi, walaupun jajak pendapat, ya tim survei belum menyebutnya. Itu ketua NU sangat berlian juga, ya ketua NU. Menteri Agama sangat berlian juga. Ada juga itu bekas wakil wali kota Jakarta Timur, saya tahu persis Bang Saiful itu tokoh NU yang sangat berlian dan sangat dekat kepada yang bukan beragama Muslim. Jadi saya kira antara Muhaimin, Erick dengan Gibran semua punya kesempatan yang baik. Tinggal tergantung bagaimana mereka ya membuat konsep yang bisa menjadi wapres yang baik kepada pasangannya. Nah, kembali ada nanti kepada Pak Prabowo misalnya. Apakah pilihannya jatuh ke Bang Gibran, ke Bang Muhaimin? Ini menjadi bagian tersendiri. Tetapi kalau analisa kita, lah Bang Muhaimin itu cukup banyak loh yang namanya nuansa dukung, nuansa menganalisa, dan beliau sudah salah satu tokoh yang teruji dalam berbagai gejolak politik, baik ketika memimpin PKB, baik juga ketika menjadi menteri. Ada terpaan-terpaan yang dialami beliau, dan beliau lolos. Ini bagian tersendiri yang hemat kami perlu juga pemikiran daripada bangsa negara ini menjadi bagian tersendiri. Gibran sudah sangat sukses. Ya, kita harus akui dengan umur sebegitu, Saudara Gibran sukses memimpin Solo. Tapi apakah sudah menjadi bagian tumpuan kita beri kepercayaan untuk menjadi wapres? Mari sama-sama kita dengan merenung, dengan berdoa. Jangan kita pastikan, kita tentukan seseorang generasi muda sepertinya berlarinya melebihi daripada kapasitas. Ini menjadi bagian. Saya kira banyak tokoh, termasuk tokoh PDIP yang senior itu saya dengar banyak memberikan kontribusi pendapat kepada saudara Gibran. Nah, saya berpikir bahwa tokoh-tokoh NU yang lain juga
harus menjadi bahan evaluasi baik dari tim-tim survei. Ya, itu sementara dari saya, Mas. Oke. Bang Simatupang, jadi Anda menyarankan Gibran itu 5 tahun ke depan lagi lah untuk berkontestasi. Kemudian kalau saya garisbawahi adalah Anda lebih cenderung kepada sosok Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD untuk menjadi wakil wapresnya Prabowo. Itu kalau tidak salah saya menangkap. Apakah betul itu pernyataan saya? Dari segi kapabilitas untuk memimpin organisasi, Muhaimin unggul dari Pak Mahfud. Ya, karena Pak Muhaimin itu lama di organisasi dan telah teruji ya bagaimana dia menghadapi PKB yang goncang-ganjing sampai dia bagaimana berbeda pendapat dengan almarhum guru besar, termasuk guru besar saya Bang Gus Dur. Itu dia punya kelebihan. Tetapi dari segi mungkin integritas, loyalitas dalam penerapan peraturan, pasti Pak Profesor Mahfud punya kelebihan. Nah, untuk saat sekarang kalau dikatakan untuk memilih secara pribadi, dan saya bicara kepada teman-teman, sosok seorang Mahfud itu sangat dibutuhkan. Ya, sosok seorang Mahfud sangat dibutuhkan. Bagaimana dia berani membuka sesuatu yang tidak bijak? Saya tidak katakan membuka sesuatu yang tidak benar atau salah. Bagaimana seorang Mahfud berani ceplas-ceplas membuka, dan itu suatu kenyataan. Ini bagian terperinci yang sangat sekarang kita catat dalam sejarah Indonesia. Mayoritas yang dicetuskan oleh Pak Mahfud sebagai praktisi hukum dan paham benar situasi kalau dia mencetuskan itu kalau salah, ternyata lebih besar dan lebih bermanfaat dan pembuktiannya sangat akuratif. Negara ini butuh ini sekarang. Kita tahu sendiri bagaimana di negara kita ini unsur penegakan hukum sedikit terperosok selama ini, terperosot selama ini. Sosok Mahfud, persoalan dengan umur, saya kira ya negara juga sudah mengatakan sampai umur 90 masih bisa berkreasi. Harapan saya, kalau memang harus ada pilihan pertanyaan pribadi dan diskusi sama teman-teman, Pak Mahfud salah satu tokoh NU dan juga digandrungi para tokoh NU layak untuk memimpin Pak Prabowo. Oke, baik. Sebelum saya ke pengamat politik, saya ingin ke Ellen Kurnialis, Bung Ellen. Bung Ellen, ini Bang JS Simatupang ini relawan dari Prabowo mengatakan bahwa Gibran 5 tahun lagi lah untuk berkontestasi di nasional. Bagaimana menurut Anda? Ukuran saya kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ukuran seorang pemimpin itu bukan dari soal umur, tetapi bagaimana dia sebetulnya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, ya banyak orang mengatakan seperti itu. Bahwa kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi, barangkali tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif, yang cukup revolusioner di Solo. Tetapi menurut kami bukan soal itu, bukan soal Gibran anaknya Pak Jokowi, tetapi memang seperti tadi di awal sebelum saya sampaikan bahwa saya melihat Gibran ini, istilah orang Jawa, punya wadah yang gede begitu. Dia anaknya siapapun misalnya, anaknya Pak Jokowi sekalipun misalnya diberikan privilege, mempunyai fasilitas macam-macam, diberikan anggaran yang besar misalnya di Solo katakanlah. Tetapi kalau dia tidak mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, saya kira amanah itu tidak bisa dijalankan secara baik. Nah, kita melihat Gibran justru tidak seperti itu, tapi bahwa Gibran ini memang layak untuk berkontestasi di nasional ya, untuk mengemban amanah sebagai pemimpin. Oke. Itu saya kira. Baik.